Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Zekina Mena Ambarita. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang saya susun dengan judul Pengembangan Mobile Learning Berbentuk Game Edukasi dengan Nuansa Maritim pada materi SPLDP kelas 8 SMP. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu Asisprop Dr. Nur Ijati SPD MSI dan Asisprop Rizky Ramadona SPD MPD. Kita masuki bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya pendidikan yang dapat membawa kehidupan yang lebih baik di era revolusi 4.0 ini. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, Indonesia dilanda dengan COVID-19 yang berakibat pada proses pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh, sesuai yang diterapkan oleh pemerintah. Sistem pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan dalam pembelajaran tatap muka. Mengingat permasalahan waktu, lokasi, jarak, dan biaya menjadi kendala besar untuk saat ini. Pada proses pembelajaran jarak jauh, tentunya membutuhkan media pembelajaran agar materi yang tidak dapat ditatap mukakan tersampaikan sebagaimana mestinya kepada peserta didik kapanpun dan dimanapun. Salah satu contoh media pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan adalah mobile learning. Mobile learning adalah salah satu terobosan dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi berupa mobile. Mobile learning sering dihubungkan dengan media pembelajaran menggunakan perangkat mobile seperti mobile handphone, laptop, dan tablet. Di mana muncul konsep mobile learning untuk mempermudah peserta didik dalam membawa perangkat mobile kemanapun dan dimanapun karena lebih fleksibel digunakan dalam media pembelajaran. Proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik diciptakan dengan media pembelajaran yang berupa game. Game dalam dunia pendidikan disebut game edukasi. Game edukasi adalah permainan yang dirancang untuk merangsang daya pikir peserta didik, termasuk meningkatkan memecahkan masalah. Oleh karena itu, peneliti memiliki ide untuk mengembangkan game edukasi berupa quiz game yang diberi nama Mad Quiz, di mana peserta didik merasa tertantang karena ada tingkatan kesulitan soal yang semakin meningkat dan skor yang diperoleh dapat menjawab secara tepat dan cepat, dan salah satu alternatif media pembelajaran yang inovatif sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut bagaimana pengembangan mobile learning berbentuk game edukasi dengan nuansa maritim pada materi SPLDP kelas 8 SMP dengan kriteria valid. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan mobile learning berbentuk game edukasi dengan nuansa maritim pada materi SPLDP kelas 8 SMP dengan kriteria valid. Selanjutnya, ada spesifikasi produk yang diharapkan bisa dilihat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi pendidik, bagi peserta didik, ataupun bagi peneliti lainnya. Asumsi dan keterbatasan peneliti, definisi operasional. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Yang kedua, mobile learning. Yang ketiga, game edukasi. Yang keempat, nuansa maritim. Yang kelima, sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah, selanjutnya, penelitian yang relevan bisa dilihat. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir, bisa dilihat. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Yang kedua, model penelitian dan pengembangan. Model penelitian ini peneliti mengambil model ADI. Yang ketiga, prosedur penelitian dan pengembangan. Di mana prosedur penelitian dan pengembangan peneliti mengambil model ADI dengan melakukan 3 tahapan. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, development. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang pertama, data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Adapun instrumen pengumpulan data yaitu instrumen kevalidan produk. Nah, instrumen kevalidan produk ini di mana melakukan pengembangan instrumen yaitu lomba validasi ahli media dan ahli materi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Yang pertama ada data kualitatif, yang kedua ada data kuantitatif. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah produk berupa mobile learning berbentuk game edukasi dengan nuansa maritim pada materi SPLDP kelas 8 SMP. Tahapan dan proses pengembangan mengacu pada model penelitian pengembangan ADI yang dikembangkan oleh Dickey and Gary. Pada penelitian ini, peneliti hanya menerapkan sebagian dari 5 tahapan ADI, yaitu tahapan analisis, desain, dan development. Adapun tahapan analisis yang pertama, analisis kurikulum. Peneliti menganalisis kurikulum yang ada di SMP Negeri 5 Tanjung Pinang menggunakan kurikulum 13 edisi revisi 2017.
Yang kedua, analisis materi. Setelah dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwa peserta didik kerap mengalami kesulitan dalam memahami konsep pada materi SPLDP, sehingga peneliti mengambil materi tersebut. Yang ketiga, analisis karakteristik peserta didik, di mana peneliti dengan cara melihat cara belajar yang disenangi dan diminati oleh peserta didik menggunakan teknologi. Yang kedua, ada desain, di mana tahap desain, peneliti mendesain produk yang akan dikembangkan dan dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian depan terdapat ikon aplikasi dan halaman sampul. Yang kedua, bagian isi. Nah, di mana bagian isi dalam produk yang akan dikembangkan terdapat menu petunjuk, menu untuk kompetensi, menu materi, dan menu quiz game. Yang ketiga, bagian penutup, di mana pada bagian penutup terdapat halaman menu profil atau pengembang. Yang ketiga, tahap development. Peneliti, di mana peneliti mengembangkan produk tersebut. Yang pertama, pembuatan aplikasi. Canva digunakan untuk membuat ikon aplikasi. PowerPoint digunakan untuk membuat mobile learning berbentuk game edukasi dengan bantuan Inspiring Street 10 untuk membuat quiz game. Website APK Boulder Pro digunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Yang kedua, menyusun instrumen penelitian, di mana peneliti mengembangkan instrumen penelitian merupakan lembar validasi ahli materi dan ahli media untuk menguji validitas produk tersebut. Yang ketiga, uji validitas produk oleh para ahli. Setelah selesai pembuatan produk tersebut, dapat dilakukan uji validasi oleh para ahli materi dan media. Berikut penilaian ahli media, di mana peneliti mendapatkan 2 validator dalam ahli media, yaitu dosen pendidikan matematika Unra. Dapat dilihat tabel perhitungannya, di mana mendapatkan rata-rata 63,62% dengan kategori valid. Selanjutnya ada penilaian ahli materi, di mana peneliti validator, 2 validator. Yang pertama, dosen pendidikan matematika Unra, dan satu lagi guru matematika SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Dapat dilihat untuk tabel perhitungannya, mendapatkan nilai rata-rata 88,34% dengan kategori sangat valid. Oke, selanjutnya pembahasan. Pengembangan mobile learning berbentuk game edukasi yang dilakukan oleh peneliti melalui 3 tahapan, yaitu analisis, desain, dan development. Selanjutnya, dari segi kevalidan, produk pembelajaran memenuhi kriteria valid dilihat berdasarkan penilaian para ahli melalui lembar validasi yang dianalisis dengan transformasi MSR. Kemudian, kemudian mobile learning membentuk game edukasi dengan nuansa maritim pada materi SPLDP kelas 8 SMP sudah memenuhi kriteria valid. Adapun kesimpulan dan syarat. Kesimpulan yang pertama, pengembangan mobile learning berbentuk game edukasi. Pengembangan mobile learning berbentuk game edukasi sudah dilaksanakan. Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti yaitu 3 tahapan, tahapan analisis, desain, dan development. Yang ketiga, kevalidan mobile learning berbentuk game edukasi. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama, penggunaan aplikasi mobile learning berbentuk game edukasi dengan nuansa maritim pada materi SPLDP kelas 8 SMP dapat memenuhi tuntunan integrasi teknologi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Yang kedua, berdasarkan kesimpulan di atas, aplikasi mobile learning berbentuk game edukasi dengan nuansa maritim pada materi SPLDP kelas 8 SMP tergolong valid. Maka, aplikasi mobile learning berbentuk game edukasi layak untuk diuji cobakan ke lapangan. Selanjutnya, adapun saran yang pertama, aplikasi mobile learning berbentuk game edukasi dengan nuansa maritim yang telah dikembangkan oleh peneliti dapat dilanjutkan ke tahap uji coba lapangan untuk melihat kepraktisan dan keefektifannya. Yang kedua, aplikasi mobile learning berbentuk game edukasi dengan nuansa maritim agar dapat dikembangkan lagi untuk materi lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup. Selamat pagi.